Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan tentang ketaatan iman Yusuf. Yusuf seperti kita ketahui, dia anak dari Yakub atau Israel. Dia ini adalah anak kesayangan dan anak yang disayang sama bapaknya. Bahkan di situ dikatakan dia dikasih baju warna ungu, ya, sayang sekali. Nah, dalam kehidupannya dia tetap diajarkan oleh orang tuanya untuk taat kepada seluruh firman Tuhan. Nah, dia dalam ketaatannya Tuhan pimpin dalam kehidupan dari kecilnya. Tuhan sudah memberikan dia penglihatan-penglihatan dalam mimpi-mimpi, sehingga waktu dia ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudaranya marah karena menganggap dia kurang ajar. Karena dalam mimpinya itu papanya, saudaranya, semua kakak-kakaknya menyembah dia. Waduh, ya, dia anak kecil disembah oleh kakaknya, oleh papanya. Nggak masuk akal, Bapak Ibu semua. Nah, jadi waktu itu dia dimusuhin, kakaknya pada iri hati dan dia mau dibunuh. Nah, pada suatu ketika kakak-kakaknya sedang uh, menggembalakan sapi atau ternaknya, papanya suruh si Yusuf kirim makanan untuk kakak-kakaknya. Waktu dikirimin makanan, kakaknya malah tangkap dia, masukin dia ke sumur, mau dibunuh. Tapi ada satu kakaknya yang sayang sama dia, bilang jangan dibunuh, dengan maksud supaya dia nggak mati si Yusufnya. Lebih baik kita jual dia ke khalifah, ke orang-orang yang suka dagang budak. Nah, singkat kata dia dijual oleh kakaknya sehingga kakaknya dapat duit, dan kakaknya bohongin Israel atau Yakub seolah-olah Yusuf sudah mati, diterkam harimau. Terus dibawalah bajunya pakai darah domba, ya. Nah, dari cerita ini singkatnya, Bapak Ibu, Yusuf akhirnya dijual ke istana, dibeli oleh kepala penjara, kepala istana, Potifar namanya. Nah, Potifar ini sayang sekali sama Yusuf karena Yusuf ini seorang yang cerdas, rajin, jujur, dan takut akan Tuhan. Jadi dia dikasih pangkat juga, dia jadi kepala di dalam rumah Potifar, ya, di dalam rumahnya Potifar, kayak kepala pas pampres gitu ya sekarang ya. Itu dia dikasih kepercayaan penuh untuk mengatur rumah tangganya Potifar. Nah, karena Yusuf ini ganteng, kuat, masih muda, badannya atletis, istrinya Potifar naksir, ingin mengajak selingkuh. Tapi Yusuf tidak mau karena Yusuf takut sama Tuhan. Karena dia tahu kalau selingkuh dengan istri orang itu dosa. Dia tidak ada kompromi dengan dosa. Lantas dia ini akhirnya karena sudah nafsunya ke otak istrinya ini, kayak baru-baru ini kita dengar ada cerita PC yang naksir sama Joshua, ya, dalam kasus Sambo. Wah, itu terbuka di umum dan rame di media massa, di medsos semuanya, ya, gempar karena orang perempuan tua naksir anak muda, ya. Ini juga begitu, istri Yusuf istrinya si Potifar naksir sama Yusuf. Nah, kalau Yusuf tidak takut sama Tuhan, dia misalnya mau melayani si istrinya Potifar ini,
kalau kita pikir secara logika, dia itu menguasai suaminya, si Potifar, karena udah percaya sama dia. Percaya penuh ya, sampai seluruh rumah tangganya diserahkan ke dia. Kedua, istrinya, kalau dia ajak selingkuh, istrinya pasti juga nurut sama dia. Kalau dua-dua yang punya rumah sudah nurut, hartanya juga pasti bisa jatuh ke tangan si Yusuf. Ini kalau kita pikir secara logika, secara duniawi dalam keadaan sekuler. Bukan dari sudut rohani, Bapak Ibu. Ya, tapi dari sudut rohani bertentangan. Dia hidup dalam pimpinan roh Tuhan yang kudus, dia tidak berani melakukan dosa, Yusuf. Dia tolak itu semua. Dia lari, akhirnya dia difitnah seolah-olah dia yang memperkosa istrinya Potifar. Jadi Potifar marah. Ya, Potifar marah, akhirnya Yusuf masuk penjara. Dari budak diangkat jadi kepala rumah tangga Potifar, lantas dijeblosin lagi ke penjara. Di penjara dia juga takut akan Tuhan, dia tetap taat pada seluruh firman Tuhan, dia tetap punya iman yang teguh, dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dia disayang sama kepala penjara, dia dikasih kepercayaan lagi untuk ngurus penjara. Ya. Nah, di sini kita lihat dia taat sepenuhnya. Habis Tuhan kasih masalah lagi, juru minum raja sama juru makan raja masuk penjara. Ya, lantas juru minum dan juru makan raja tanya kepada Yusuf karena dia tahu Yusuf bisa baca mimpi. Dia minta dijelaskan mimpinya. Yusuf bilangin, salah satu dari kalian akan mati digantung, tapi yang satu tetap bisa melayani raja. Nah, kalau udah melayani raja lagi, tolong ingetin saya dong yang di dalam penjara, supaya raja berbelas kasihan dan lepaskan saya dari penjara. Tapi setelah mereka masuk ke istana lagi, mereka lupa lagi, tidak ingat pada Yusuf. Akhirnya, ini yang kita harus perhatikan, akhirnya Tuhan sendiri turun tangan, kasih mimpi sama raja yang tidak bisa dipecahkan oleh semua ahli nujum, semua ahli ramal, semua orang pinter, gak bisa pecahkan mimpinya raja. Cuman Yusuf yang bisa. Nah, setelah itu singkat kata Yusuf dipanggil. Dia jelaskan mimpinya, ada 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Ada 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk. Ada 7 berkas gandum yang kurus-kurus. 7 berkas gandum yang kurus makan 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk. Apa artinya ini? Lalu Yusuf menjelaskan kepada raja bahwa nanti ada zaman 7 tahun kemakmuran, Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Nah, pada saat itu raja harus mengumpulkan semua berkat Tuhan, gandum-gandum, semua tumbuh-tumbuhan, semua disimpan supaya tidak kelaparan, karena 7 tahun lagi akan ada kelaparan terus-menerus selama 7 tahun. Wah, raja dengar begitu dia kaget. Dia pikir siapa yang bisa gantiin dia dan bisa mampu untuk mengelola 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kesusahan. Akhirnya dia tunjuk Yusuf. Nah, ini di sini kita lihat ya, tidak masuk akal lagi. Yusuf dari budak yang dibawa-bawa ke Mesir, lantas jadi pejabat, lantas sekarang jadi raja muda. Diangkat oleh Firaun jadi raja muda. Mestinya kan dia sombong. Kalau dia jadi raja muda, dia bisa perintahkan untuk bunuh kakak-kakaknya. Kalau dia dendam. Tapi dia tidak. Dia memaafkan, dia mengampuni. Ya, wah ini hebat sekali. Dari ketaatannya kepada Tuhan,
Tuhan mengakui perbuatan Yusuf. Perbuatan Yusuf apa? Taat 100% pada imannya kepada Tuhan. Dia dalam kesulitan, dalam susah, senang, sehat, sakit, semua berserah penuh kepada Tuhan. Beriman dan percaya penuh. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti memberkati. Kepada yang perbuatannya benar, yang perbuatannya sesuai dengan imannya. Jadi karena dia taat pada 100% imannya, perbuatannya itu dihargai Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati, kata Tuhan. Tapi iman akan terlihat dari perbuatan. Ya, tidak ada iman yang bisa berdiri sendiri tanpa perbuatan. Tidak ada iman yang bisa dilihat tanpa adanya ketaatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita harus lakukan. Nah, kemudian saya agak panjang saya bacakan dari Kejadian pasal 50 ayat 17 ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya supaya ringkas. Dia bilang ini waktu itu kakak-kakaknya Yusuf dia ketakutan waktu Yakub meninggal. Takut Yusuf balas dendam ya. Karena waktu ada papanya dia pikir Yusuf belum berani balas dendam karena masih ada papanya. Ini papanya meninggal dia takut nih, takut Yusuf balas dendam. Terus dia begini, dia bilang kepada Yusuf, Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf, berkata demikian kepadanya. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini kakak-kakaknya yang dulu mau bunuh dia bilang, saya jadi budak kamu udah, asal kamu jangan bunuh saya. Ya, itu secara logika manusia ya. Tapi apa kata Yusuf? Ini yang harus kita perhatikan. Kejadian 50 pasal 50 ayat 19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Maksudnya jangan takut, saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa gantiin Tuhan. Saya tidak punya wewenang bunuh kamu atau apa. Ya, memang kamu kakak-kakak sudah merencanakan yang jahat untuk aku. Tapi ya, Allah telah merencanakan kesengsaraanku, nasibku, untuk menyelamatkan dan memelihara suatu kehidupan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ya. Jadi kata Yusuf, jangan takut. Jangan takut kakak. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Ya, jadi jangan kamu takut. Aku bukan Tuhan. Ini kerendahan hati yang sangat rendah hati. Dia raja muda, dia bisa membalas, dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia punya pasukan. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi dia membalas yang jahat dengan kebaikan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari orang makin percaya, makin taat, makin mengenal Tuhan. Tuhan memberkati.